Dan kita tuh nggak punya ekspektasi tinggi kalau ternyata kontennya akan dinotis orang. rame banget gitu, banyak orang. Kayak misalkan yang ada jual dedet waktu itu kan akhirnya rame, ada komen kayak anaknya kok licik, anaknya itu niatnya nipu kok dibolehin. Muka aku katanya nyebelin, ternyata aku diem aku salah. Sombong, anti kritik, NPD. Komen yang paling kayak lu tuh nggak pantas jadi ibunya Ara, terus kayak salah ibu nih gitu, terus kayak wah ibunya ibunya jelek, apa ngajarinnya nggak bener, kasihan tuh anaknya dihujat se Indonesia gara-gara ibunya lah gitu, gara-gara ibunya nggak ngajarin anaknya kayak aku tuh kan punya sedih kan, aku tuh punya background yang ya, nanti masa kecil aku tuh kurang baik kan. Soalnya kita ngurus anak kita juga, insya Allah bener sih apa ini gitu. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan ngobrol bersama orang tua yang juga sekaligus juga sering membagikan tips-tips atau kegiatan mereka ketika mendidik anak-anaknya atau disebutnya sebagai parenting enthusiast. Ada Bubu Mega dan Baba Billy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah dua orang yang dikenal juga konten kreator ya sebutannya ya, membagikan, rajin banget loh membagikan. Sebenarnya kalian ketika membagikan konten itu apa sih harapannya? Apa yang mendorong mau membagikan keseharian bersama anak-anak? Jadi sebenarnya kan kita mengawali jadi konten kreator itu melihat anak sendiri di umurnya segitu secara nalar cukup baik, kami lihat testimoni dari teman-teman, feedback dari teman-teman baik. Apa salahnya kita membagikan ini gitu. Memang niat awalnya konten itu udah pakai prinsip 3B gitu, baik pesannya, bagus videonya, bagus audionya, dengan harapan apa yang kita share ini bisa bermanfaat buat teman-teman lain yang nonton gitu. Memang awalnya sih untuk itu aja sebenarnya, bukan jadi wah fokus konten kreator, enggak, karena ada kesibukan masing-masing. Awalnya jadi bukan fokus konten kreator, bukan ya. Tujuannya sebetulnya untuk membagikan, siapa tahu ini juga bisa menjadi bermanfaat gitu. Nah, kalau Bubu sendiri nih, kalau kita lihat kemarin ya, ini ketika sudah masuk ke dalam dunia maya, atau di dunia lah, dunia nyata juga sebetulnya sama aja ya. Ada banyak hal yang mungkin terjadi gitu kan. Kemarin sempat ada beberapa potongan videonya Ara atau apa itu kemudian dinarasikan jadi berbeda, sehingga banyak menuai juga, selain ada yang masih suka, ada juga kemudian yang membuli. Betul. Jadi gimana, apa kabar Bubu Mega? Baik dong. Sampai ekspresi Bubu Mega yang katanya mukanya enceng amat. Ya, jadi sebetulnya kan kalau diceritain tentang kontennya dulu nih ya kayak kan memang Baba itu punya perusahaan sendiri, punya IO sendiri. Jadi memang pada awalnya kita bukan yang fokus banget untuk jadi konten kreator gitu. Cuman ya udah kita ngonten dengan harapannya outputnya baik, dan kita tuh nggak punya ekspektasi tinggi kalau ternyata kontennya akan dinotis rame banget gitu, banyak orang dan gitu. Kaget banget sih. Dan kita kaget banget jujur, karena kan ternyata yang nonton sebanyak itu gitu. Bayangannya kalian yang nonton sebanyak apa tadinya? Siapa ya, yang nonton? followers kita aja dan teman-teman. Makanya kan cara kita membuat konten pun ini kan kita konten udah setahun nih. Sebenarnya 28 Februari 2025 itu tepat kita 1 tahun. Oh, 1 tahun. Dan itu juga pas duar. Oh, langsung? Iya. Itu duar. Jadi itu tepat setahun. Pas kemarin banget itu kita kaget karena yang kita pakai secara bahasa komunikasi di dalam video itu ya hanya menjelaskan apa maksud kami saja gitu. Jadi memang kita kaget ternyata ini berlapis gitu. Pas kita post dan ini dibahasakan secara universal, ternyata nangkapnya beda-beda nih. Iya, kan maksudnya backgroundnya beda-beda, punya pola pikir kulturnya beda, gitu. pola pandangnya beda. Jujur itu sih kaget karena biasa kalau teman-teman atau followers kita biasa aja. Karena udah tahu, udah setahun ngikutin kan. Iya, gitu ya. dan konten-konten yang sekarang juga naik tuh cukup aneh karena yang dinaikin tuh yang konten-konten tahun kemarin yang bulan Maret. Kayak misalkan yang Ara
jual dedet tuh. Itu kan udah Maret. Terus ada tuh yang paling baru tuh yang itu umur Ara umur berapa tuh waktu itu yang dia jual dedet itu? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ini juga jadi fenomena belajar kita sih. Kita juga kaget bahwa menyikapi Ara ini, ada beberapa orang yang menyikapinya seperti Ara ini sudah dewasa gitu. Kita cukup kaget mungkin karena bahasa di dalamnya juga, ya maaf karena kami pun konten kreator baru. Kami nggak bisa buat bahasa yang universal, yang bisa membuat orang tuh paham dari video kami gitu. Emang ada bahasa universal? Nggak tahu. Terus sama ini kan kita ngerasain memang kita tuh bikin orang miskom kan. Maksudnya kalau ditanya nih di podcast, kita baru banget sekarang nih kalau ternyata ketika kita ditanya tuh kita harus jawab sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Jadi kalau kemarin tuh benar-benar ditanya A, jawabnya pendek, maksudnya jawab ya udah, nggak ada penjelasan lainnya gitu. Penjelasan lainnya gitu. Kayak misalkan yang Ara jual dedet waktu itu kan akhirnya ramai, ada komen kayak anaknya kok licik, anaknya itu niatnya nipu kok dibolehin gitu. Padahal kan sebenarnya itu udah pas Ara umur 3 tahun setengah. Dia berpikiran seperti itu dengan pola pikir anak-anak yang sangat sederhana. Pola pikirnya tuh datang ke toko buku, terus kalau kita lihat buku, lihat dulu bukunya suka nggak, kalau suka udah beli gitu. Cuman dia mikirnya udah kan anak-anak gak ada uangnya, dia nagih ke orang tuanya. Kebetulan anak-anak itu teman-teman deket dia, orang tuanya pun teman-teman deket aku. Jadi kita pas nyeritainnya ya ambil ketawa-ketawa aja ya, buat gitu. teman-teman kan tadinya. Cuma ada satu lagi nih. Cuman emang pas setelah dari situ tuh kan Ara diajarin tuh maksudnya jualan tuh nggak boleh gitu. Alhamdulillah ngerti sih sekarang. Iya, akhirnya udah tahu kan ya. Namanya juga anak-anak kan tempatnya mencoba dan kemudian dia belajar ya. Ada video apa lagi nih? Video yang ini. Tadi pagi tuh aku lihat. Jadi cerita yang sebenarnya bahwa Ara ini tuh dibully sebenarnya. Ini ada nih dijelasin sama Aranya juga di sini. Ara dibully karena teman-temannya makanannya tuh kompak, sedangkan Ara tuh makannya buah sama sayur gitu. Dan dia dalam 1 minggu dibully terus tuh. Dalam 1 minggu? 1 minggu dibully, dia nggak bales, dia pikirin dulu, dia pulang ke rumah, dia ngapalin tuh. Kalau di wortel nutrisinya apa, kalau di apel ada apa, kalau di telur ada apa. Nah dia balik ke sekolah, dia jelasin lagi ke teman-temannya. Sebenarnya itu bentuk pembelaan diri dia. Bentuk pembelaannya gitu. Yang berita muncul, Ara ngebully gitu. Iya. Dan yang paling bikin sedih itu kan orang tua yang anaknya di yang ada di cerita itu gitu ya. Justru orang tuanya itu say thank you karena akhirnya kita tidak susah lagi untuk ngejejelin ayo makan buah, ayo makan sayur, karena akhirnya anak-anaknya sendiri yang minta, Bu aku mau bakal kayak Ara aja deh, ada sayur ada buahnya gitu. Jadi Ara itu sebetulnya karena dibully sehingga dia mencari cara gimana cara membela diri, sebetulnya membalasnya dengan informasi sehingga jelas apa yang dia lakukan itu alasannya apa, dan akhirnya malah diikuti sama teman-temannya. Dia jadi trendsetter ya. Iya, untuk konteks itu ya, maksudnya jadi yaudah kita bekalnya janjian yuk besoknya buahnya apa, pada janjian tuh yaudah besok bawa strawberry, besok bawa anggur, besok bawa jeruk gitu. Jadi pas sekarang tiba-tiba komennya berubah, kenapa nih gitu. Jadi tepat setahun setelah kalian pertama kali konten ya, kemudian beda nih terjadi fenomena yang baru, meledak keluar sana dengan berbagai narasi. Gimana rasanya Ibu? Aduh aku tuh sudah salah banget tau Kak. Kenapa? Jadi serba salah karena kan aku juga baca komennya kan, aku baca komennya tuh satu-satu. Ada yang kayak ngomenin muka aku katanya nyebelin. Aku tuh bingung, padahal maksud aku tuh kayak, jadi kan aku nggak tahu nih, misalnya kalau lagi ngobrol tuh nih kayak kamera tuh mengarahnya kemana. Anak aku lagi ngomong ya udah aku diem, aku diem dong. Masa tiba-tiba akunya senyum-senyum terus nanti disangkanya so cantik lah apa gitu. Anak yang ditanya ibunya senyum-senyum, ternyata aku diem, aku salah. Diem salah, ya salah kan? Ternyata kan. Bilangnya ya sombong lah atau sombong, anti kritik, NPD. Ya Allah takut banget ya Allah. Itu juga tuh sama. Kamu sendiri ketika baca nih komentar, apalagi kemarin sempat ada satu video yang ketika itu video lama ya sebetulnya, yang Ara nanya kok nggak berhijab gitu. Itu kan banyak komentar-komentar juga ya. Itu video lama juga ya itu ya? Nggak lama sebenarnya ya. Bukan dari kita sebenarnya, bukan kita yang post. Kita nggak nge-post. Jadi memang dari sebuah program, kita juga nggak tahu kan itu pastinya tapping, kita nggak tahu nih yang mau ditayangin yang mana. Terus ternyata ditayangin. Awalnya sih memang responnya baik-baik aja karena kan orang yang bersangkutan dan timnya pun ketawa aja juga. Gitu. Dan tapi kita tetap minta maaf dan nggak apa-apa, masih tetap hubungan baik.
Cuman ternyata ketika sudah dilempar di medsos kan ada pro kontra di sana ya. Maksudnya ya orang punya anggapan masing-masing dan ya kita juga nggak bisa milih salah satu. Maksudnya udah orang bebas beropini apapun. Kalian tahu bahwa cuplikan videonya Ara kemudian banyak dicuplik, di stitch dengan yang lain, terus dinarasikan jadi seolah-olah arahnya jadi apa ya, negatif gitu. Kalian taunya dari mana pertama? Awalnya tuh kita taunya dari temen, karena kita nggak tahu. Karena maksudnya kan head comment itu nggak sampai ke akun kita waktu itu. Jadi adanya di konten orang lain, head comment-nya ada di situ aja, nggak nyampe ke akun kita. Sampai akhirnya nyampe ke akun kita, barulah kita tahu ternyata itu jadi masalah gitu kan. Apa yang kamu rasakan real yang ketika tahu terus baca komentarnya? Sedih Kak, nggak mungkin gak sedih. Sedih. Cuman ya kan komennya macam-macam ya. Dan kita juga bukan yang ya udah kalau komennya emang kritik dan saran, kita pun menerima itu. Maksudnya udah kita tabayun lagi nih, maksudnya ada apa gitu kan. Dan memang bentuk kita ngeresponnya pun waktu itu karena kita tidak paham nih Mbak ya. Jadi kita respon dari pertanyaan, kita respon dengan cara kita berkomunikasi seperti biasa di konten. Gitu. Jadi kayak mereka nanya nih, kenapa Ra kok punya pemikirannya kayak gitu? Akhirnya kita ceritain basicnya kenapa dia bisa mikir kayak gitu. Ternyata kan salah lagi ya gitu. Maksudnya ternyata bukan itu yang seharusnya dijelaskan. Yang buat kami kaget tuh memang kalau memang mau mengkritik kenapa jadi ngehujat gitu ya. Terus kalau ke Bubu itu, aduh bahasanya tuh yang sangat nggak kita expect gitu. Jadi yang komenan ke arah Bubu yang lebih kejam, lebih tajam. Apa yang paling aduh, aku kalau mau nangis jadinya ketawa, gimana dong? Paham kan ya? Paham. Ya maaf. Jadi komen yang paling nggak kuat. Komen yang paling sedihnya itu adalah kayak misalkan bilang ya Ara anaknya pintar, Ara anaknya cerdas, tapi sayang salah orang tua. Terus misalkan kayak ada yang DM kayak lu tuh nggak pantas jadi ibunya Ara, terus kayak salah ibu nih gitu, terus kayak wah ibunya ibunya jelek, apa ngajarinnya nggak bener, apa segala macam, kayak ya Allah gitu. Padahal kan padahal kan kayak itu tuh kayak misalkan yang masalah soal hijab gitu ya, kita tuh ngasih tahu Ara untuk nggak nanyain soal itu tuh dari umur 2,5 tahun tau Kak. Kayak kan susah ya, maksudnya dia awalnya tuh nanyain tentang Bubu kenapa kok Bubu pakai kerudung, terus kenapa keluarganya enggak, karena kan ayahku Chinese, jadi background keluarganya tuh macam-macam. Ada yang Buddha, ada yang Kristen gitu. Terus dia mulailah nanya kayak Ra, dia nanya kayak Bu kenapa kok kita Lebaran kok kuku Natalan gitu, kok ada Imlekan gitu kan. Akhirnya dijelasin lah, agama tuh macam-macam loh, maksudnya nggak cuman Islam aja, ada Kristen, ada Buddha, macam-macam. Jadi dari umur 2,5 tahun dia sudah bertanya. Dia udah nanya. Nah pas di part itu dia udah nggak nanya lagi tuh, udah kayak oh ya udah. Mulai masuk umur 3 tahun ke 4 tahun dia mulai nanya lagi kayak Bubu kenapa kok Bubu pakai hijab, teman-teman Ara ibunya pakai hijab, tapi kenapa Ara sama teman-teman Ara enggak ya gitu. Kok kalau pas ada acara tertentu aja. Terus akhirnya aku jelasin lah, Bubu juga jelasin kalau ya kan karena belum wajib. Kalau belum wajib nanti ya Ra pakai kerudung juga. Udah tuh beres. Karena kan kita nggak pernah, kalau dia nanyanya A kita nggak jadi langsung nyeritain dari A sampai Z, takutnya kan nggak masuk juga ya. Jadi untuk anak umur 3,5 tahun. Iya, gitu. jadi udah kita jelasin yang sedia nanya, ya udah itu aja yang kita jelasin. Sampai akhirnya dia nanya lagi tuh kayak Bubu itu tapi orang ngelihat kok ada yang belum pakai hijab tapi udah kebalik, kenapa? Aku jelasin lah, Ara dulu juga Bubu dulu gitu kok. Dulu kan Bubu bukan muslim, pas Bubu muslim ya pas Bubu tahu harus pakai kerudung ya Bubu pakai kerudung, ya mungkin belum tahu aja. Terus dia kayak oh gitu, oh ya udah tuh beres. Cuman ternyata dari pernyataan kita yang itu menimbulkan pola pikir kritis dia, yang dia jadi penasaran sama dan dia jadi punya anggapan kalau dia ngomong gitu ke orang siapa tahu dia dapat pahalanya. Jadi dia akhirnya dari situlah suka nanyain ke orang. Dan dia tuh kenapa nanya agamanya dulu, karena dia udah paham kan kalau agama tuh setiap agama punya aturan masing-masing. Jadi kalau bukan Islam ya dia nggak akan nanya lagi. Dia nanya, terus akhirnya kita jelasin Ara nggak boleh nanya gitu, nggak sopan tahu. Cuman kan dia bingung ya, maksudnya
dia mikirnya kalau sopan atau enggak tuh kalau ngomong kasar atau enggak. Dan itu nggak salah, itu benar juga. Jadi dia bingung, maksudnya kenapa nggak sopan gitu. Akhirnya kita jelasin. Sampai akhirnya dia baru pahamnya sekarang. Maksudnya kayak setelah proses yang lama dari 2,5 tahun, sekarang usianya 5 tahun tuh baru dia pahamnya sekarang gitu kan. Kalau ternyata ya orang pakai hijab tuh ya punya hak masing-masing orang gitu. Dia baru bangetnya sekarang lah gitu. Berat banget jadi anak umur segitu ya sekarang di zaman sekarang ini ya. Karena ya itu kan pemikiran anak-anak, logikanya sebetulnya wah udah Masya Allah. Ya kan, dia sudah logis dari penjelasan ini berkembang kemudian. Tadi kan, kenapa kalau perempuan ARA belum, bubunya sudah karena belum akil balik. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, tapi ada yang sama-sama akil balik, kenapa tidak berhijab? Ya kalau ini yang muslim berhijab. Kemudian ada pertanyaan lagi, ada yang muslim juga tapi belum berhijab. Nah belum sampai ke penjelasan itu sudah muncul pertanyaan itu gitu kan ya. Gitu. Dan itu yang kemudian viral. Iya betul. Proses berpikirnya ARA sendiri kan di umur segini masih belum matang ya. Apalagi kalau harus dipikirin lagi secara kompleks gitu yang memang pakai rasa, pakai value gitu kan. Dia paham kalau itu privasi orang kan, dia kan masih disalah benar ya? Gitu. Dia masih disalah benar. Jadi kita juga kaget. Ini konteksnya memang kami pun belajar ya ke teman-teman yang netizen juga. Jadi memang maaf banget kalau memang ARA ini yaitu anak umur 5 tahun dengan proses berpikir yang masih berkembang gitu. Yang masih berkembang, kami pun seberusaha mungkin untuk mencari di sini nih mungkin letak posisi kesalahan untuk ngasih taunya gitu. Tapi itu selalu kami lakukan gitu, nggak pernah kami biarkan. Nah buat Bubu Mega sendiri ya, tadi ada kata-kata atau komentar yang paling menusuk sekali. Mungkin kalau komentar-komentar yang lain biasa aja. Maksudnya bukan biasa aja, komentar-komentar yang lain tidak semenyakitkan komentar itu. Iya, karena kalau misalkan komentar-komentar lain tuh kayak apa ya, nggak tahu sih Kak, cuman maksudnya sedih tapi nggak sampai bikin nangis. Karena kalau komentar yang udah bahas tentang ya jadi ibu tuh go banget gitu, kayak bodoh banget, terus kayak kasihan tuh anaknya dihujat di Indonesia gara-gara ibunya lah gitu, gara-gara ibunya nggak ngajarin anaknya, kayak nggak sih, jauh banget. aduh bentar ya, soalnya jadinya sedih banget Kak, karena kan aku tuh kan punya sedih karena aku tuh punya background yang nanti masa kecil aku tuh kurang baik kan. Jadi aku pengennya ketika aku punya anak, ini bener aku kasih semuanya buat dia. Jadi ketika ada ngomongin gitu sedih. Soalnya kita ngurus anak kita juga, insya Allah bener sih apa ini gitu. Jauh banget dari, ya kalau circle terdekat kita gitu di lingkungan, tahulah kita gimana untuk fokus dan concern ke sini gitu. Kami komitmen dalam menikah itu kita catatin dulu satu persatu, yang dulu di keluarga aku minusnya apa, keluarga dia apa, kita compare, ini yang tidak boleh terulang. Dan itu dijaga banget tuh sampai hari ini gitu. Kami juga kaget dengan beritanya tuh jadi kepelintir sampai kegiring kayak begini tuh. Buat kami yang di rumah gitu, di circle of influence kami tuh, jauh banget gitu. Beritanya tuh jauh sekali gitu. Jadi kalau komen yang itu nggak kuat Kak. Kalau komen yang lain tuh kayak ya udah gitu ya, maksudnya kan ya udah, orang bebas beropini, udah terserah. Cuman kalau udah komennya nyangkut yang itu, ya pasti sedih gitu. Apalagi kan mereka nggak tahu ya, maksudnya kayak challenging banget loh punya anak toddler yang nanya terus kayak harus dijelasin terus, harus diajarin terus gitu. Kan jauh banget dari kata tidak diajarkan gitu maksudnya. Jadi pasti sedih. Di tengah kamu berkomitmen sekali ingin menjadi ibu, memberikan apa yang dulu mungkin kamu tidak dapatkan. Apa yang dulu kamu gak dapatkan? Ditanya lagi. Bu. Apa yang dulu kamu merasa kamu tidak jangan tidak dapat? Gitu dong. Takut makin amir nanti nangisnya. Apa ya? Apa ya, kalau misalkan bisa dibilang
Gimana ya yang Jadi kamu ingin sebetulnya yang kamu usahakan sekarang ini adalah Ara merasakan apa? Aku pengen dia selalu ngerasa orang tuanya ada buat dia. Kalau dia, ya dia fulfill, maksudnya kasih sayangnya full, terus kayak makanya kalau misalkan ada yang nanya kayak kritikan, kenapa sih anak tuh nanyain apa aja boleh gitu, harusnya kan dibatasin. Karena kan dia lagi proses berpikir ya, maksudnya dari dia nanya apa, aku bisa ngejelasin. Cuman kan ya ketika proses itu kan, anak itu nggak bisa instan gitu. Dan memang ya ketika prosesnya ternyata pas yang kita dapat sorotan, dan ternyata jadinya orang beropininya yang lain juga gitu. Jadi ketika dibilang, oh ibunya begini nggak pantas jadi anak kamu, itu sakit sekali buat kamu. Sakit banget. Karena kita jauh dari mengusahakan nggak kayak gitu, gitu. Sampai apa? Berpengaruh sampai sejauh apa sih komentar itu ke kamu? Aku tuh pernah kayak ngerasa aku takut keluar. Karena kan takut ya, maksudnya aku nggak tahu nih nanti pas aku keluar tuh ada orang yang hate sama Ara atau enggak. Dan nanti pas ketemu tuh orang bakal gimana gitu kan takut ya. Cuman ya alhamdulillahnya ketika aku cobain keluar ternyata orang responnya masih baik kok gitu. Ternyata takut keluar. Takut karena kan yang digiring jadi banyak ya. Kayak misalkan yang bilang Ara nipu, orang tuanya ngebolehin Ara nipu, ngebolehin Ara licik misalkan. Yang kemarin tentang Ara jual dedet itu kan proses dia, dan dia berpikir untuk jualan aja baru sampai situ gitu, umur 3,5 tahun. Diajarin lagi gimana cara jualan. Bahkan kita tuh, dia tuh kan pengen banget kayak ayahnya, pengen kayak Baba, pengen jadi pengusaha, pengen punya karyawan, pengen gimana ke karyawannya. Dia tuh ngelihat dari sosok Baba yang ke karyawannya, jadi dia tuh kepengen gitu. Akhirnya kita ya udah kalau Ara mau usaha boleh, sampai kita tuh ajarin dia untuk usaha. Ya udah kita kasih barang yang harganya 50.000 sama dia dijualnya 2.000 Kak. Awal-awal biar dia yang penting dia rasa dapat ada hasilnya gitu. Iya, ngerasa dia jualan tuh cara yang benernya gini loh. Ara ceritain dulu produknya apa setelah yang jual dedet ya. Karena kan ternyata kok anak kita mikirnya gitu ya cara pikirnya. Akhirnya ya udah cari lagi caranya, dia diajakin buat jualan, sampai akhirnya teman-temannya, bahkan orang tua teman-temanku tuh semangat kalau Ara jualan karena kan jualannya lebih murah. Iya, barang 50.000 dijual 2.000 kebutuhan gitu loh. Ya mau dong gitu kan. Pokoknya benar-benar ngestimulus dia buat jualan. Cuman kan ya orang opininya beda lagi gitu. Kaget aja sih. Kalian kaget. Jadi Ara ini pada saat jualan dedet itu emang udah inisiatif sendiri. Kalian nggak tahu pada saat itu dia? Aku taunya pas pulangnya. Pas pulang dia baru cerita. Pas dia nagih ke teman-teman aku itu, ke ibunya teman-temannya dia. Cuman yang ternyata yang di pola pikir dia adalah kalau orang datang ke toko buku, lihat bukunya bagus, yaudah dia dibeli. Sesimpel itu. Iya. Terus ada yang bayar gitu kan? Iya. Dan dengan pikiran dia, dengan gitu. pikiran dia yang cerdas itu, dia mikir kan nggak mungkin anaknya punya duit, yang punya duit orang tuanya. Jadi dia tagih ke orang tuanya, gitu kan? Dan kita kan nggak mau langsung mematahkan semangat dia, gitu kan? Dia lagi semangat buat jualan. Jadi ya udah kita ajarin. Ya, terus udahnya Rara, tapi jualan tuh nggak gitu. Jualan tuh harusnya ya gini. Akhirnya dicobain lagi. Jual balon. Gimana jual balon gimana? Jadi jual balon tuh awalnya dia kan disuruh berpikir tuh, setelah itu orang nggak bisa cara jualan kayak gitu. Jadi harus gimana, Mbak? Harus orang yang mau belinya di tempat Ara jualan. Jadi memang harus tepat sasaran. Akhirnya dia mikir lah, dia kan tiap minggu tuh ikut lomba, Mbak. Dia tuh dari 2,5 tahun tuh kayak ikut lomba fotogenik. Itu dia yang mau? Iya, dia mau. Fotogenik, tahfiz, sama nyanyi. Surat-surat pendek gitu kan. Nah dia cobain, dia mikir, Mbak kan kalau anak-anak seumur Ara tuh suka balon. Gimana kalau kita jualan balon di sana? Akhirnya kepikiran tuh, akhirnya belilah di salah satu marketplace si balonnya. Nah pas mau jualan, lomba yang waktu itu dia mau jualan nggak jadi. Nah ternyata ini anak nggak berhenti mikir nih, dia bilang, Mbak disimpan dulu aja, soalnya sebentar lagi mau ada dekor sekolah. Jadi di sekolahnya tuh aku nggak tahu ya, tapi mungkin di beberapa sekolah juga ada. Jadi ada market day. Jadi memang anak-anak TK tuh sekarang dibiasain untuk belajar jualan. Ada weeknya yang mereka nanti
TKB-nya jualan, TKA playgroup yang beli, nanti TKA-nya yang jualan, dan dia tuh selalu ikutan, maksudnya minta izin ke sekolah kalaupun TK lagi gilirannya playgroup yang jualan, dia tetap ikutan jualan. TK lagi jualan, dia tetap ikutan jualan. Jadi dia suka jualan. Iya, gitu. Nah dia mikir di situ kan ada dekor-dekor tuh. Nah dia bilang ke ibu-ibunya, ibu-ibu kalau nanti mau beli dekoran, beli balon ke Ara aja. Oh, dia menawarkan, udah benar tuh ya. Dia nawarin. Dan akhirnya ya dihabisin sama ibu-ibu sekolah. Walaupun si balonnya. Sebenarnya harganya tidak benar ya. Lebih murah. Jauh dong. Ya nggak apa-apa, yang penting anak aku bisa ngomong dia mau jualan. Dia menjualan, dia Ya bisa udah, memikirkan gitu. apa yang pas untuk dijual gitu ya. Gitu. Dia bisa memikirkan solusi ketika target tadinya mau jualan di sini tiba-tiba nggak jadi, ini barang tetap terjual di acara yang lain. Iya. Harganya siapa yang nentuin? Harganya dia yang nentuin Dia yang pada nentuin waktu sendiri, itu. pada Jadi waktu itu. memang masih nggak benar tuh. Nggak apa-apa, tapi Harganya. intinya adalah dia jualan dan dia merasakan bagaimana menawarkan barang dan dia mendapatkan hasilnya. Sampai akhirnya pas usia 5 tahun barulah tuh diajarin, Ra. Kan Ara udah tahu nih sekarang cara jualan yang benar gimana. Sekarang next step ya, jualan itu nggak rugi. Jualan itu harus ada HPP-nya berapa, dijualnya berapa. Umur 5 tahun ya? Umur 5 tahun. Kalau yang kemarin-kemarin Ara jual, itu masih jual rugi konsepnya. Harganya 50.000 jual 2.000, harganya 45.000 jual 5.000. Akhirnya dia cobain lah jualan yang benar. Oh iya, HPP-nya berapa, dia dapetin untungnya berapa. Misalkan untungnya dari satu barang tuh 1.000 atau 2.000 gitu. Menarik tuh. Nah ini aku yang pengen tahu nih, penasaran. Gimana cara kalian mengkomunikasikan ke Ara waktu itu ketika tadi dia mulai jual dedet, terus ya kan tadi dibilang, tapi kita kan nggak mau mematahkan semangatnya gitu ya. Gimana cara komunikasi ngomongnya tuh gimana ke Ara? Tanpa mematahkan semangat dia. Kita puji dulu. Terus Terus baru Ra, cobain deh. Yaudah Ra mau cobain jualan lagi nggak? mujinya Mau. gimana? Wah bagus ya, Ra jualannya laku ya hari ini ya. Gitu. Laku Bu, iya laku. Ayo jualan, Ra mau jualan lagi, mau. Yaudah jualan lagi ya. Cuman ya kita ajakin dia ke mall. Kita liatin nih Ra, nih kalau orang Ra jualannya kayak gitu, orang nyangkanya tester. Oh gitu ya Bu. Iya, kalau kemarin kan ke temennya Bu, jadi mau bayar. Kalau orang dikasih barangnya duluan buat dilihat, buat dipakai, apalagi kalau itu makanan buat dimakan, ya orang nyangkanya tester, nggak akan jadi bayar. Oh gitu. Jadi kan masuk tuh, dia jadi paham, oh ya jualannya yang benar harus gini. Karena kalau langsung dibilang jangan, jualannya nggak boleh kayak gitu, kayaknya akan rooming lagi dianya. Iya, belum apa-apa udah jangan gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalian tuh mendapatkan ilmu ini gitu ya, ilmu bahwa ya cara berkomunikasi terhadap anak tuh seperti itu. Itu dari mana sih dapatnya, belajarnya? Banyak sebenarnya. Banyak sih. Kalau pertama kan memang basicnya aku juga sering ikut pelatihan dan coaching, dan sempat juga udah coba belajar jadi coach gitu. Untuk nanya, ngebuat pertanyaan itu gimana caranya bisa simplify dan bisa mengeluarkan output yang jelas dari si responden gitu. Terus kita juga belajar NLP, juga belajar untuk apa? Untuk lebih memfokuskan kalau nanya ke anak atau pertanyaan yang anak ini lempar ke kita itu sifatnya tajam gitu ya. Jadi dalam gitu, spesifik gitu. Nah, Ara tuh kalau bertanya itu pasti spesifik gitu, untuk menghindari sifat-sifat reaktif tuh Ara pasti kalau nanya spesifik dan kita ngejelasinnya dengan cara yang simpel. Mungkin cara yang simpel ini yang di luar dari ilmu-ilmu yang kita pelajari di luar. Ini terjadi karena Baba sama Bubu itu bareng sama Ara dari kecil sampai sekarang. Sampai 5 tahun ini nggak pernah lepas sama Ara tuh. Jadi kalaupun Baba ada ketemu klien gitu ya, kita bawa gitu. Jadi dia selalu ikut kita kemanapun itu. Dan kayak kemarin misalkan ada syuting atau apa, karena kan udah komitnya kita bareng, ya udah Baba nemenin gitu. Cuman kan akhirnya ada komentar-komentar netizen yang bilangnya ayahnya ikutin Ara mulu, penghasilannya dari sana ya gitu. Kan bukan gitu. Kan emang udah komit aja buat selalu bersama-sama. Jadi ini satu klarifikasi lagi bahwa ini bukan orang tua yang mengeksploitasi anak begitu ya. Aduh Jauh ya. Karena babanya punya pekerjaan.
Jadi ada tudingan atau pandangan-pandangan yang berbeda di luar sana gitu ya. Tapi nanti kita bahas itu. Kita mau tanya dulu bagaimana kalian belajar tadi untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua. Karena dia ada harapan yang dulu merasa tidak didapatkan, ingin jangan sampai anaknya merasakan hal yang sama. Jadi kalian belajar tuh. Jadi kalau tadi babanya belajar NLP juga. Jadi mengajarkan anak kalau bertanya spesifik gitu ya. Orang tua juga menjelaskan sesuai dengan bahasa anak-anak. Ya, sehingga kalian berkomit untuk selalu ada menyertai anak-anak supaya tahu anak ini bahasanya sudah sampai di tahap seperti apa, pemahamannya sudah sampai tahap apa, sehingga bisa terus nyambung komunikasinya, begitu ya kurang lebih. Kalau dari Bubu sendiri apa? Kalau babanya itu tadi ceritanya, kalau Bubu mempersiapkannya gimana? Sama belajar dari baba juga atau? Kita itu sebenarnya belajarnya bareng, jadi memang kita udah set bareng tuh kayak yang nggak dipengen kita rasain apa, terus kayak nanti harus kayak gimana. Kalau contohnya Ara yang kemarin sempat dibully terus dia bisa ngelawan, ngelawan dalam artian tuh bukan ngelawan marah-marah ya, tapi membalas dengan informatif gitu, membela dirinya dengan cara yang baik gitu kan. Itu tuh karena aku ceritain, maksudnya aku kan punya pengalaman dibully juga ya dulu, jadi aku ceritain ke Ara kalau Ra, orang tuh sebenarnya mungkin miskom aja. Jadi supaya dia nggak langsung sedih makanya dia kalau ditanya waktu itu nangis nggak, dia pasti jawab dia nggak nangis karena dia taunya adalah ya setiap orang itu ya mungkin mikirnya beda aja, jadi tinggal dijelasin aja pikirannya dia kayak gimana gitu. Ini konteks dibully adalah ketika tadi teman-temannya bawa cemilannya adalah kue-kue atau makanan-makanan yang banyak gulanya dan banyak asinnya, sementara dia bawa buah dan makanan-makanan rumahan gitu ya. Itu di konteks itu dibully. Dan akhirnya kan dia setelah berapa hari dia pelajari, akhirnya dia menjawab nih kenapa dia bawa wortel, kenapa dia bawa telur dan lain sebagainya. Itu dari berdasarkan penjelasan dari orang tuanya bahwa mungkin mereka begitu karena mereka tidak paham. Iya, mungkin beda. Mereka mikirin yang lain aja. Jadi biar dianya pun nggak langsung sedih, nggak langsung nangis gitu. Karena kan dia juga pernah tuh, misalkan kayak dibully dia pernah dibully sama temennya sampai diledek gitu banyak kan. Kamu sepatunya nggak ganti-ganti. Kita 3 hari ketemu kita pada ganti-ganti sepatu terus kok kamu nggak. Nggak punya sepatu lain ya apa dan lain-lain. Terus dia dengan santainya dia bilang enggak sih, cuman ya bagus dong sepatunya satu tapi bisa buat yang lain. Keundangan bisa, olahraga bisa, jalan-jalan bisa, jadi kan nggak ribet. Jadi aku tuh selalu menanamkan kayak kalau gitu tuh mungkin orang persepsinya beda aja. Tinggal Ara ceritain aja persepsi Ara nanti gimana gitu. Ngerti anak seumur Ara tahu makna persepsi? Ngerti, dia tahu maksudnya yang dia pikirin apa, yang temennya pikirin apa gitu. Jadi ya tinggal dibilangin aja gitu. Karena kuat di dalam, jadi Ara tuh tidak bermasalah dengan perbedaan di luar gitu. Dia tidak bermasalah dengan perbedaan. Dan dia tuh bisa menempatkan kayak, oh ini kalau main sama teman-teman yang TKA gimana, kalau main sama teman-teman TKB gimana, kalau nanti dia ketemu sama teman-teman les, entah itu les matematika atau gimnastiknya dia, ketemu sama teman-teman yang SD, cerita ini misalkan kayak di negara apa ada apa, negara ini ada ini, nah dia nyambung tuh ngobrolnya, tapi itu nggak akan dia bawa ke teman-teman TK-nya dia, karena ya udah ini obrolannya buat dia sama kakak-kakak yang SD. Gimana gitu. cara ngajarin anak supaya tahu menempatkan komunikasi yang tepat? Karena dicontohin aja sih, maksudnya Kera kalau mau bahas ini ya nyambungnya sama yang kayak gini gitu. Terus nah yang kita ajarin itu adalah kalau dia mau menanyakan pertanyaan yang sama teman-teman TK-nya nggak bisa dijawab, sama teman-teman kakak tingkatnya misalkan SD atau wanti-wanti nggak bisa jawab, ya udah ditanyain ke yang lebih dewasa lagi. Nah mungkin yang masalah hijab itu kan tidak bisa dijawab sama teman-teman Ara yang SD, dia nanya ke orang yang onti. Itulah ceritanya. Oke, jadi yang bisa kita pelajari adalah kita bisa nih mencontohkan dan mengajarkan anak tahu alasan apa setiap melakukan sesuatu atau ada aturan atau ada perilaku itu tahu alasan dibaliknya. Seperti tadi contohnya, kenapa sepatunya itu aja gitu ya. Ya bagus, kenapa kita milih sepatu ini aja, karena sepatu ini satu tapi bisa dipakai buat olahraga bisa, buat sehari-hari bisa. Sehingga ketika ada orang dengan pandangan yang berbeda, dia bisa menjelaskan alasannya. Sehingga tidak menjadi masalah karena dia tahu tujuan dia apa. Betul. Cuman jadinya dia emang kritis mencari tahu alasan sampai membuat yang menurut dia logis aja. Membuat dia logis ya. Nah, dan jadi kalian membiasakan dia juga untuk berargumentasi ya.
Karena seperti dibilang, ini kan kenapa nggak sopan, kan aku nggak ngomong kasar, aku nggak ngomong kata-kata yang kasar gitu. Itu menjadi argumentasi dia. Kalian sebagai orang tua kadang suka lelah nggak tuh menghadapi anak yang argumentatif dan logis untuk usianya ya? Iya, lelah enggak, atau kerepotan? Tapi repot iya gitu, karena kita suka bingung aja. Gimana jawabnya? Iya gitu, bentar ya. Kadang suka Bubu cari tahu dulu jawabannya ya. Oke. Jadi itu nggak apa-apa ya. Malam Bubu jawab ya, karena kan aku pengen ngejelasin yang nggak bikin dia jadi tambah bingung atau jadinya malah negatif juga nyampe ke dianya gitu. Oke. Jadi kalian adalah orang tua yang istilahnya punya pengetahuan yang cukup lah untuk ilmu parenting. Tapi kan kadang-kadang ada nggak sih momen-momen ketika kalian tuh ngerasa capek, memang lagi kerja mungkin capek atau emosi, mungkin seperti kondisi sekarang nih ngadepin komentar netizen kan emosional ya. Terus ketika menghadapi anak kan harus dengan state emosi yang tetap enak happy. gitu, tetap happy. Gimana caranya ketika anak lagi bertanya sementara hati kita sebenarnya lagi masih belum tertata gitu? Ada nggak caranya? Itu aku inget dulu aja sih Kak. Ingat dulu. Maksudnya dulu karena belum nyampe kan pikirannya. Maksudnya ketika dulu aku kecil tuh ngeliat orang tua aku sibuk dan aku sekedar mau nanya dan mereka nggak ada waktu aja, itu kan sedih banget ya. Jadi ya aku nggak mau mengulang itu aja karena ya Ara belum paham ibunya sedih kenapa, maksudnya pusing kenapa atau kesal kenapa gitu. Dan itu kan hal di luar yang dia nggak usah tahu gitu. Misalkan kayak Babah lagi ada sama klien gitu ya, maksudnya lagi ada kesibukan project. gitu ya, atau project lagi banyak, ya kliennya maunya apa diskusi dan segala macam. Tapi kan ketika Ara nanya ya dia nggak perlu tahu itu, maksudnya ya belum waktunya juga kan. Jadi kita tetap ya ingat kalau sama Ara ya emang tentang dia aja. Jadi ngomongnya apa tuh biasanya kalau lagi tiba-tiba dia nanya itu, ya satu mikir bahwa anak ini nggak perlu tahu orang tuanya lagi. Kita nggak nunjukin Kak. Nggak nunjukin. Tapi ada nggak momen misalnya tunggu dulu atau nanti dulu boleh ya? Ada nggak ngomong gitu supaya kita lebih enak ngomongnya? Kalau jawab pertanyaan biasanya. Kalau jawab pertanyaan. Karena biar nggak salah ya. Pusing nanti kalau salah, pusing lagi. Jadi nanti. Tapi dulu. kalau hal-hal yang lain langsung switch bisa. Bisa karena nggak diliatin juga. Termasuk sekarang nih saat ini ketika bubunya lagi hatinya lagi aku baca sedih. komennya malam dulu biar nangisnya malam. Kalau pagi-pagi siang-siang takut nanti ketahuan. Jangan dong gitu. Jadi nangisnya malam. Terus gimana caranya Bubu sejauh ini supaya komentar-komentar itu tidak berpengaruh? Kan ngajarkan ke anak bahwa ya kita harus tahu alasan kita melakukan ini supaya ketika ada perbedaan persepsi itu ya mungkin mereka informasinya kurang jelas. Sebenarnya sih kalau sekarang kan Ara nggak tahu tentang itu ya. Cuman kalau nanti dia ternyata remaja terus dia buka lagi dan dia menemukan hal itu, aku sama Baba selalu capturein komen-komentar yang positif, yang support kita, yang DM kita gitu. Biar nanti dia tahu kalau ini namanya orang bebas beropini, ada yang opini gini, ada yang opini gitu. Kalau Bubu sendiri Mbak, aku sekarang lagi fokusnya kan kita sering juga baca-baca buku lah, adalah beberapa buku yang dibaca gitu ya. Salah satunya tuh Seven Habits. Kan di situ ada circle of influence sama circle of concern. Jadi aku selalu bilang ke Bubu, fokusnya ke circle of influence aja yang memang bisa kita lakukan gitu. Jangan fokus ke yang di luar kita bisa lakukan, cuman kan yang namanya perempuan ya. Namanya juga manusia ya. Manusia ya. Gimana ya Kak ya? Jadi ini pertama kalinya mungkin kalau buat Bubu ini mungkin ya pengalaman luar biasa ketika mendapatkan reaksi yang tidak diduga gitu ya. Iya. Sedangkan ya gitu, maksudnya kalau yang ada beberapa part yang aslinya kan ceritanya nggak gitu. Jadi ya sedihnya karena dianggapnya gitu. Disalahpahami itu sedih juga. Iya. Satu disalahpahami sedih. Dua adalah ketika ada komentar yang menuding kamu bukan ibu yang baik dan itu menyakitkan sekali, sakit ya. Iya, sakit Kak. Padahal kita tuh buat keluarga aja kita buat misinya sendiri. Oh ada, astaga. Makanya tadi babanya tuh sibuk nyari tuh mau nyari misi visinya ya. Itu, ini kalian bikin. Iya. Buat
Nih, misi keluarga Pratama menjadikan generasi yang beradab, berilmu dan berintegritas, melaksanakan hidup dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerja, belajar, mencintai manusia lain, bertindak, memutuskan. Sadar memutuskan sesuatu dengan konsekuensinya. Menjalankan keputusan dengan konsisten dan tekun. Jangan mudah menyerah. Pasrah bukan berarti menyerah. Senantiasa menjalin kasih sayang Allah. Memiliki sifat tulus dalam segala hal. Kebaikan yang dilakukan akan kembali ke diri sendiri. Keburukan yang dilakukan akan kembali ke diri sendiri. Bersyukur setiap hari. Dimulai dari hal yang kecil. Learn more, earn more. Kalau ada di bawah. Gitu. Ada lagi nih tambah. Gak usah dibaca semua kayaknya. Soalnya kalau yang aku kan tadi bahas tuh, aku yang suka catetin tuh sama Bubu sama Baba. Yang dari keluarga dulu itu ada di 33. Udah 33, udah 9. Oh, 33 poin mempermudah hidup. Udah 90 kali itu. Itu kita evaluasi tiap bulan. Jadi pelajaran hidup nih kayak kali ini, pasti nanti kita bakal tambahin lagi di situ. Jadi ini catatan akan terus berkembang nih. Akan terus berkembang. Oke, ini kita baca. Harapannya bisa jadi buku. Adab kepada Allah, kepada orang tua, kepada saudara, kepada kerabat, mempunyai sifat menyayangi dan mengasihi dengan tulus. Ini catatan ya. Dari hikmah-hikmah kejadian yang kalian alami. Gitu. Iya. Jadi ini poin-poinnya 33 akan nambah lagi jadi 34. Terus 35. Oke. Ini yang sekarang ini udah dicatat belum? Belum. Nunggu finalnya dulu baru kita belum ya. Belum menunggu finalnya nih. Belum. Sejauh ini apa? Yang kita ya kalau ngasih tahu sesuatu tuh harus jelas ternyata, nggak bisa cuma sepotong, karena kan ya orang akan berasumsinya beda-beda gitu, jadi memang harus jelas-jelas mungkin. Oke. Itu satu. Apa kalau dari Baba? Ternyata ketika kita diberitakan dan menjadi nasional gitu ya, ada cara tersendiri untuk menyampaikan pesan gitu, nggak bisa sembarangan. Jadi kalau nanti buat turunan Pratama yang ternyata ingin jadi konten kreator juga, ingin bawa satu misi dalam dia buat konten, dia harus sadar dari awal ketika dia buat postingan, bahasanya tuh memang sudah harus universal dan memang dicerna sama orangnya tuh bisa berbagai kalangan. Masya Allah. Ini kalau yang bilang bahwa jangan gitu, keluarga ini tidak anti kritik, nah ini mungkin juga menjawab ya, bahwa kalau ada satu, bukan ada satu ya, buat teori komunikasi, kalau terjadi miskomunikasi gitu ya, yang harus mengambil tanggung jawab adalah yang memberikan pesan, ya kan, yang menyampaikan pesan itu yang harus mengkoreksi, karena ya itu lebih bermanfaat ketimbang kita menyalahkan. Bukan gitu maksud gue, gitu ya. Jadi kembali lagi ke diri, walaupun memang tidak mudah bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan yang bisa dipahami dengan mudah oleh semua kalangan yang memiliki latar yang berbeda ataupun persepsi yang berbeda, gitu ya. Ya itu lebih bermanfaat. Love. Masya Allah. Ya ternyata yang namanya belajar itu bukan anak-anak saja yang belajarnya bertahap. Iya, kita juga masih belajar. Orang tua, juga masih belajar. Setua apapun termasuk saya juga masih belajar. Dan kadang sudah belajar, sudah tahu ilmunya, lupa. Begitu ya, jadi makanya perlu dicatat. Iya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, kadang-kadang kita lupa. Ya ini anak baru satu, anak 2, itu beda lagi tantangannya. Iya betul, ya kan? Makanya kita kalau cerita juga ini sesuai pengalaman kami yang anaknya 5 tahun ya. Gitu. Setiap sharing pasti ada itunya. Jadi setiap kali menyampaikan pesan harus ada disclaimer-nya dulu. Iya, kita jelasin karena kan maksudnya kayak orang-orang lain gitu, maksudnya mereka punya anak yang usianya lebih dewasa daripada Ara, udah lebih besar usianya, anaknya juga lebih banyak ya. Kita juga pengalamannya lebih banyak juga. Pengalamannya bisa lebih banyak gitu. Kita nggak bisa sharing ke sana, kita bisa sharing ya yang kita alamin sama Ara aja sih. Berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Jadi agak ada rasa takut nggak membagikan pengalaman kalian ke khalayak dunia maya melalui sosial media? Sekarang nih state ini hari ini. Insya Allah, karena ngelihat juga kan ini pro kontra ya, Mbak Feni, kami juga sangat mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu ngedukung gitu kan, selalu ngelihat oh ternyata maksud kami nyampe nih, dibuat orang-orang yang ngedukung ini tuh nyampe nih video-video kami. Ya mungkin ini juga cobaan yang Allah tes gitu, bener nggak niatnya gitu. Jadi ya kami insya Allah mau berjalan terus sih. Jadi kalian secara spiritual kalian memandang ini sebagai ujian Allah terhadap niat kalian. Niatnya adalah untuk memberikan
membagikan si ilmu-ilmu yang mungkin kita dapat gitu ya. Kan ilmu-ilmu yang kami dapat ini bisa jadi teori ketika nanti dicatat. Ya, harapan kami mungkin kalau misalkan bermanfaat. Ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalaupun mungkin kita sedang mendapatkan ujian dan pelajaran, ya itu juga hal yang bisa dibagikan juga, gitu kan ya. Karena ya kehidupan itu kan polanya kurang lebih sama. Kita selalu diberi ilmu, diuji. Kadang lulus separuh, kadang gagal. Itu aku ngomong berdasarkan pengalaman pribadi sih. Nah gitu kehidupan begitu semua ya. Jadi ya Masya Allah, terima kasih loh sudah hadir berbagi pengalamannya. Mungkin yang kita sharing ini juga menjadi ya pembelajaran buat kita ya. Semua yang ada di sini termasuk yang menyaksikan ya. Masya Allah, kalau buat aku terima kasih loh diingatkan bahwa kadang kita dikasih ujian, halangan itu untuk menguji niat kita. Niatnya seberapa kuat, karena Allah pasti akan tunjukkan jalannya gitu ya. Dan membuat kita untuk meluruskan lagi niat kita. Dan ya alhamdulillah dengan begini kita belajar lagi, bukan fokus pada masalahnya, bukan fokus pada komentar jelek walaupun itu membuat sedih, membuat nangis, ya wajar bagi manusia. Tapi fokus, oke, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbaiki. Karena komentar orang tidak bisa kita atur. Betul. Gitu ya. Benar nggak? Ada yang lagi mau ditambahkan? Enggak, betul banget Kak. Makasih loh. Dan di sini ya kalau kita kemarin kalau kita ngundang Arab, bubunya kan cuma duduk, ya kan, diem aja. Ara yang ngomong gitu. Sekarang bubunya kita ajak ngomong, jadi yang lain bisa lihat bubu ini punya 1001 ekspresi kok. Semuanya diem ya kan? Ya aku diem aja. Bukan cuman diem dan terlihat jutek ya. Iya, ya Allah, maaf banget. Template-nya gini ya. Kan saya teman yang template-nya kalau diem judes. Iya. Nggak usah punya teman, kan aku. Begitu ya. Suka salah, jadi nggak kan suka jadi salah. Aduh, Baba Billy, terima kasih sudah hadir berbagi, bersharing cerita. Bubu Mega, terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah hari ini aku senang banget. Aku kayaknya sedang diberi pesan juga melalui kisah ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Anda semua ya. Terima kasih loh Kak. Sama-sama. Mudah-mudahan ya cukup bikin enteng. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasilnya bisa sedikit meluruskan, mencerahkan gitu ya. Buat kita semua yang menyaksikan, kalau ini bisa memetik manfaatnya, alhamdulillah. Kalau masih dicari celahnya, pasti ada. Nggak mungkin, namanya juga kita manusia, pasti ada celahnya, pasti ada salahnya gitu ya. Ya, terserah. Kita kan keputusan kita, mau ambil yang baik, atau mau ngambil yang buruk, atau mau cari sesuatu yang mau kita protes. Pasti ada kalau kita cari-cari mah, ya kan. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya, Spill the Tea. Tapi nggak ada tehnya, kan lagi puasa. Okay then, let's spill the tea.